Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian di mana saja berada. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, yang oleh perkenan-Mu kami boleh menikmati hari ini. Kami pun telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami dengan benar, dan kami terus berjalan pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 2 Timotius pasal 3, ayat 1 sampai ayat 9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Tema renungan kita ialah cinta Tuhan dan cinta diri. Ungka malik puang sia ungka boroi kale. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, sikap cinta diri yang berlebihan telah nampak sejak peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Oleh karena lebih mementingkan dirinya sendiri daripada penciptanya, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Situasi ini digambarkan dengan ungkapan cinta diri atau yang berlebihan adalah akar kejahatan. Saudara-saudara, inilah yang disoroti oleh Rasul Paulus sekaligus mengingatkan Timotius termasuk semua orang percaya untuk tetap teguh dalam posisinya sebagai orang yang telah ditebus oleh kasih Allah dalam Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya, apakah cinta diri tidak diperbolehkan dalam kekristenan? Tentu bukan itu yang dimaksud kitab suci. Mencintai diri sendiri lebih dari mencintai Tuhan, itulah yang menjadi masalah. Cinta diri yang benar adalah cinta diri yang dibangun berdasarkan cinta kepada Tuhan. Jika Tuhan mencintai semua orang, maka wajib hukumnya bagi saya untuk hidup dalam cinta Tuhan yang mencintai semua orang. Inilah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Hubungan yang menjadi dasar kehidupan Kristiani. Bagaimana jika yang terjadi seperti yang dikatakan dalam bacaan kita, bahwa orang-orang dalam jemaat lebih mencintai diri sendiri dan tidak segan mencelakakan orang lain? Jawabannya tentu karena cinta diri lebih besar daripada cinta kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah cinta kepada Tuhan masih menjadi dasar dalam kehidupan kita? Rasul Paulus mengingatkan, akan datang masa yang sukar dalam kehidupan umat Tuhan, di mana manusia hidup egoisme. Jika masa itu datang, apakah yang harus kita perbuat? Renungkanlah.
cinta Tuhan dan hiduplah di dalamnya, supaya engkau jangan terkungkung oleh kejahatan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan pada saat ini. Kiranya perjalanan kehidupan kami yang Tuhan masih karuniakan, kami sungguh-sungguh mendasari kehidupan kami dengan cinta kepada Tuhan, sehingga kami menjalani hidup ini pun dengan benar, dan kami percaya bahwa kehadiran di mana Tuhan tempatkan kami adalah kehadiran yang juga mengasihi sesama kami. Kami mohon ya Tuhan, jaga lindungilah kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan karunia Tuhan, dengan segala aktivitas yang kami kerjakan, apa yang diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan juga diberkatilah selalu. Anak-anak diberkati, setiap orang tua juga akan berperan dengan baik, dan setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia juga dikaruniakan sukacita menjalani kehidupan masa tua. Dan kami berdoa untuk anak-anak muda kami, kiranya Tuhan menopang, memberkati mereka, sehingga mereka pun juga akan menjadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh hidup mencintai Tuhan, sehingga mereka menggunakan masa muda mereka dengan benar dan terus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kami mohon kiranya juga Tuhan akan senantiasa memberkati, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang sukses dalam Tuhan. Mereka yang saat ini dalam kondisi sakit, mohon Tuhan menjaga, melindungi, menopang mereka, memulihkan keadaan mereka lewat upaya perawatan yang mereka terima. Demikian juga yang berduka cita, dihiburkanlah selalu. Dan dalam berbagai persoalan-persoalan hidup yang harus dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang akan menolong, terus membuka jalan yang terbaik, sehingga dapat melewati semuanya dalam damai sejahtera Allah. Dalam kemurahan Tuhan, kiranya terus diberkati juga saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia atau apa yang mereka boleh raih dalam kehidupan ini, juga akan senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan kami doakan kiranya kehidupan bersama di tengah bangsa ini akan diberkati, ditopang para pemimpin kami untuk juga terus mampu memimpin bangsa ini dengan pertolongan dari Tuhan dan dalam keadilan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan kami di hari ini. Dan kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.